Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas ini saya menganalisa berdasarkan kepemimpinan transformasi dalam mendorong inovasi dan kolaborasi di tempat kerja. Role model yang saya ambil adalah Ridwan Kamil. Beliau sebagai Gubernur Jawa Barat dengan visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Dari Ridwan Kamil kita dapat belajar bagaimana kepemimpinan yang baik yang telah beliau tunjukkan selama ini. Ridwan Kamil adalah seorang pemimpin yang masuk dalam kepemimpinan transformasional karena pertama, individu yang inovatif dan bisa merangsang serta menginspirasi pengikutnya untuk mencapai sesuatu yang tidak biasa dan mampu mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri. Kedua, seringnya beliau melakukan komunikasi dengan banyak orang melalui sosial media seperti akun Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menginformasikan program kerjanya sehingga bukan hanya warga Jawa Barat saja yang tahu kinerjanya tetapi masyarakat di seluruh Indonesia. Prestasi dan inovasi yang lain ditunjukkan Kang Emil adalah pertama sukses menangani COVID-19 hingga diliput oleh media Australia. Kedua, mendapatkan penghargaan Piala Adipura pada tahun 2017. Contoh lain pada tahun 2022 ia meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk mulai beralih ke mobil listrik sebagai kendaraan dinas karena itu merupakan simbol keteladanan kepemimpinan. Sebelum pernyataan itu dilontarkan, ternyata Kang Emil sudah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya sejak tahun 2020. Selanjutnya mari kita lihat video Kang Emil. Saya hanya memosting berita positif dengan 4 prinsip. Memosting agenda saya, kegiatan, menjawab hal-hal yang mungkin negatif, klarifikasi supaya tidak salah paham, mengedukasi dengan nasihat-nasihat, yang keempat memosting kepribadian bahwa gubernur juga manusia biasa. Betul? Indonesia ini harus jadi hebat, jadi juara, caranya tidak lain tidak bukan belajar dari negara lain cuma satu, berinovasi. Yang berinovasi bukan hanya startup, yang berinovasi juga harus pemerintahan, maka kita harus berubah. Saya masuk ke situ untuk mengubah itu. Saya mulai dengan gagasan. Merencana yang baik adalah mempersiapkan masa depan yang sukses. Perencanaan yang buruk sama dengan mempersiapkan masa depan yang gagal. Saya bikin Bandung Comment Center, tidak ada data, tidak ada keputusan. Data yang kurang, keputusannya buruk. Lengkap data, keputusan baik. Jadi salah satu problem di Indonesia adalah data yang tidak baik dan data yang tidak lengkap. Maka ini contoh kita bikin pusat komando data di sana. Dalam urusan digital, enggak hanya Anda yang harus didigitalkan milenial urban yang keren-keren ini. Si mbak-mbak ini harus saya digitalkan juga. Nah inilah yang akan kita sebut dengan digital inklusif. Jadi digital juga kepada underprivileged society di kita. Negara sekarang berubah polanya. Kami yang datang kepada warga, bukan warga yang datang ke negara. Ada gizi buruk, ya udah kita bikin ojeknya, namanya Omaba, ojek makanan balita, bukan Obama, maaf. Bulan lalu dilahirkan Jabar Quick Response, supaya curhatan warga yang sifatnya kemanusiaan disistematisasi oleh digital, baik SMS maupun media sosial. Saya sediakan dananya, jadi negara hadir dalam hitungan jam. Dokter yang datang ke rumah, hasil dari mana? Curhatan warga via digital. Lewat anaknya, Pak saya punya kakek, punya bapak, susah, sakit nggak bisa ke rumah sakit, nggak dokter, bisa nggak dokternya ke rumah? Saya tolongin satu-satu, lama-lama banyak juga, maka dibikinlah program layak rawat, saya bayarin dokternya, bayarin motornya dan sebagainya, sehingga orang miskin sekarang dokternya yang datang ke orang miskin, bukan orang miskin yang ke dokter. Pak diputusin, Pak dibully, Pak ditikung sahabat sendiri, Pak di PHP, akhirnya dibikinlah namanya mobile counseling. Kalau stres di Bandung di Jawa Barat, cari mobil warnanya pink, di situ ada psikolog, di situ ada dokter, di situ ada ustadz, curhatnya ke sana. Apa kesimpulannya? Negara hari ini di era digital harus lebih responsif. Demokrasi hari ini adalah masa depan kita dirancang oleh kita, itu demokrasi. Nah ini tugas pemimpin. Dulu waktu saya jadi wali kota waktu awal, 80% nggak ngerti media sosial. Sekarang semua dinas-dinas unit kerja, lurah, camat, semuanya punya akun medsos. Saya wajibkan semua posting foto.
ya, karena itu adalah akuntabilitas, ya. No picture hoax kan kira-kira begitu.